apa kabar? Balik lagi barengan sama gue Aileen di WhatsApp. Seperti yang kalian semua sudah tahu ya, When We Were Young Festival tiketnya udah sold out per Sabtu 22 Januari kemarin. Dan karena sold out, jadinya panitia memutuskan untuk manjangin harinya jadi 22 dan 23 Oktober. Kalau dipikir-pikir 65 band, 3 stage dalam 2 hari, kayaknya bakal bingung ya mau nonton siapa aja. Ntar mau nonton Avril Lavigne, ketinggalan America Sweetheart. Ntar mau nonton Paramore, My Chemical Romance lagi tampil, kan jadi bingung gitu. Yaudah, daripada bingung-bingung, gue kasih nih rekomendasi penyanyi emo yang wajib banget lo pantengin kalau misalnya lagi ada di festival When We Were Young. Check this out! Yang pertama, tidak lain tidak bukan adalah Paramore. Ya, meskipun belum tahu apakah akan ada panggung lain ya yang mereka sambangi sebelum When We Were Young Festival ini, yang pasti gue harap sih mereka bakalan nyanyiin lagu barunya ya, meskipun katanya lagu baru mereka nggak emo-emo banget karena lebih menitik beratkan pada nada-nada di gitar. Paramore kemarin baru aja ngumumin kalau misalnya mereka bakalan comeback. When We Were Young Festival ini bisa jadi adalah gigs live pertama mereka setelah comeback. Masa iya lo nggak mau jadi saksi dari live-nya mereka setelah mereka balikan? Band yang kedua yang wajib lo tonton adalah The Used. Gue inget pertama kali tahu The Used karena gue nonton Hodgepodge Superfest di tahun 2019. Dan kata promotornya pun The Used ini adalah band yang sulit untuk dibawa ke Indonesia. Jadi kalau misalnya lo punya kesempatan untuk datang langsung ke Vegas dan menginjakan kaki di sana, gak ada alasan untuk melewatkan The Used. Selain itu ya, album terbaru mereka nih yang judulnya Hard Work yang rilisnya tahun 2020 kemarin membuktikan kalau misalnya mereka ini bertahan di era modern. Gue yakin 100% penikmat The Used bukan cuman emo angkatan 2000-an aja. Lanjut ke band ketiga, yes, Saosin. Siapa yang nggak candu sih sama suara tingginya Anthony Green? Khususnya kalau bagi gue ya, gue candu banget tuh sama lagunya yang judulnya 7 Years. Anyway, Saosin bisa jadi line up wajib yang harus lo tonton di When We Were Young Festival karena dengerin scream-nya Anthony Green di Spotify itu nggak cukup. Cuman itulah yang menurut gue juga jadi kekuatan mereka sejak tahun 2004. Nah, biasanya Saosin ini rajin nih mampir-mampir ke Indonesia. Tapi karena sekarang keadaannya lagi kayak gini dan nggak tahu kapan ya kita bisa loncat-loncat bareng lagi di Indonesia bareng Saosin. Kalau misalnya lo punya budget lebih untuk ke Las Vegas, menurut gue sih gas. Rekomendasi selanjutnya adalah Chase Hudson atau yang biasa lo kenal sebagai Lil Huddy. Salah satu bukti bahwa Lil Huddy ini adalah angkatan modern karena dia berkembang lewat sosial media ya. Terlebih lewat TikTok sih. Per hari ini gue lihat followers TikToknya udah 32,5 juta followers. Wow. Dan viewers dari setiap video doi dipastikan engagementnya bagus semua karena viewersnya di atas 1 juta ya. Tentunya bukan hanya karena prestasi sosial medianya aja nih yang gemilang. Tapi lagu-lagu Lil Huddy mulai dari lagu debutnya pun yang judulnya The 21st Century Vampire sampai yang baru dirilis November kemarin yang judulnya Teenage Heartbreak itu menurut gue emo banget. Dengan suaranya yang terdengar agak serak-serak basah dan liriknya yang bikin galau banget. Pasti worth it banget menurut gue untuk lo tonton secara live di When We Were Young Festival. Dan yang terakhir masih dari emo zaman modern dong. Mereka adalah The Linda Lindas. The Linda Lindas ini udah aktif sejak 2018.
Dan mereka sempat jadi opening act-nya Bikini Kill di tahun 2019. Dan karena mereka jadi opening act-nya Bikini Kill, mereka jadi ikutan ngisi soundtrack film musikal Netflix yang judulnya Moxie. Alasan gue memilih Delinda Linda sebagai line up yang wajib lo tonton waktu When We Were Young Festival adalah karena mereka ini definisi band punk remaja cewek yang berani. Khususnya dalam bicarain isu-isu rasisme ya. Karena isu rasisme ini dibahas oleh para ciwi ini lewat sebuah karya yang judulnya Racism Sexist Boy. Dan mereka nulis ini tuh based on their experience alias kisah nyata karena mereka diperlakukan secara rasis sama teman sekelasnya. Sepemantauan gue, kemarin Delinda Linda tuh tulis gini nih di caption yang waktu mereka upload poster When We Were Young Festival. Wah, nggak sabar ya main bareng Besti, terus dia mention @Paramore, @of Alice Band. Apakah mereka bakal bermain di panggung bersamaan waktu festival tersebut? Dan sampai saat ini seksi acara dari When We Were Young Festival juga terpantau belum ngeluarin rundown ya, jadi kita tunggu aja rundownnya. Karena 65 band itu banyak banget dan di sini gue cuma kasih tahu lo 5 band aja dan mungkin masih kurang buat lo. Gue mau kasih tahu yang seru juga nih yang lain. Ada Bring Me The Horizon, ada My Chemical Romance, ada Avril Lavigne, The All American Reject, A Day To Remember. Dan kalau misalnya lo punya list lo sendiri, boleh banget ditulis di komen di bawah. Tiketnya dibanderol mulai di harga Rp3.500.000. Dan katanya sih kalau misalnya sold out lagi nih walaupun udah 2 hari, mereka bakal buka waiting list. Jadi kalau misalnya lo emang ada modalnya, ya menurut gue nggak ada salahnya sih buat digasken. Kalau misalnya lo setuju dengan line up versi high, boleh banget di like, di share, dan jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan konten WhatsApp selanjutnya.